Saya sekarang sedang berada di area persawahan Warung Kemarang, tepatnya sebelah timur dari Panggung Omprok Gandrung. Kalau sekarang kita sering mendengarkan bahwa negara kita sibuk dengan kegiatan yang bernama hilirisasi, yaitu eh, memproses hasil bumi yang ada di negara kita, di bumi Indonesia ini, agar diproses di Indonesia, diproduksi di Indonesia dan dijual di Indonesia. Itu namanya suatu proses hilirisasi. Jadi hasil bumi kita untuk kita proses sendiri, tidak diekspor tetapi diproses dan dijual sendiri, dipabrikasi dan dijual sendiri di dalam negeri. Itu adalah hilirisasi. Nah, kalau di warung saya, di Warung Kemarang, kami sibuk bagaimana menghuluisasi. Jadi antara hulu dan hilir justru karena kami sudah punya hilirnya, kami punya Warung Kemarang, kami berusaha untuk huluisasi. Nah, apa itu huluisasi? Yaitu membuat bahan baku di tanah kami. Kami punya tanah yang cukup luas, ada 2 tempat ya, di tanah Warung Kemarang dan di Kembang Galengan. Ya, di Warung Kemarang sendiri sekitar 1 hektar lebih, dan di Kembang Galengan 2 hektaran, sekitar 2 hektaran. Jadi kami berusaha untuk huluisasi. Nah, menu-menu yang ada di Warung Kemarang, sego tempong, pecel pite, lele, sambal korek, belut sambal korek dan sebagainya, kita coba huluisasi. Mari, apa yang eh, kita kerjakan, usaha-usaha apa yang dikerjakan di proses huluisasi ini, mari kita saksikan bersama. Wowo kembali ke desa. Oke, ini adalah salah satu eh, huluisasi, salah satu huluisasi yang dilakukan Warung Kemarang. Yang pertama adalah kangkung. Kangkung, oleh karena tanah kami cukup luas, tidak semuanya ditanam padi, jadi kami tanam kangkung. Kangkung ini adalah bahan pokok di warung. eh, Sego tempong, ada sayur kangkungnya, kemudian oseng-oseng kangkung, kemudian sego tumpeng serakat dan sebagainya menggunakan bahan baku kangkung. Ini ada sekitar 1 kedok lebih ditanam kangkung. Kangkung ini butuh tanah yang agak nyemek-nyemek basah. Jadi tidak fully basah tetapi kering setengah basah. Nah, ini kangkung. Ini sudah cukup untuk mensuplai Warung Kemarang untuk menu oseng-oseng kangkung, sayur sego tempong, sayur-sayur yang lain, urap-urap. Ini sudah cukup. Ya, Bik Mumah, kita sudah tidak beli lagi kangkung dari luar ya. Oke, jadi cukup kangkung ini sendiri ya. Oke, dipakai sendiri, bahkan berlebih ya kadang-kadang ya. Ini dari kangkung sudah, nanti kita harus pas, jangan terlalu berlebihan, sehingga tidak ada yang terbuang atau tidak ada yang terjual. Langsung huluisasi, namanya huluisasi. Oke, ini kangkung. Mari kita lihat yang lain. Berikutnya ini adalah semanggi. Semanggi ini sayur, bisa dijual semanggi langsung, bisa dijual dalam bentuk urap-urap atau dalam bentuk semanggi kukus, semanggi sambal dan sebagainya. Ini semanggi banyak disukai oleh tamu-tamu kita dari dalam Banyuwangi maupun di luar Banyuwangi. Inilah sayur semanggi. Kita tanam seminggi sendiri dan sudah cukup. 1 kedok ini terus panen, tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi, panen, tumbuh lagi. 1 kedok saja sudah cukup untuk
huluisasi. Jadi di warung Kemarang ada menu semanggi, dari sini diambilnya. Tuh, tepatnya di belakangnya Villa Kemarang ini. Oke, kita lihat huluisasi selanjutnya. Huluisasi selanjutnya adalah sayur genjer. Sayur genjer itu bisa ditumis, bisa jadi menu tumis, bisa menjadi menu sayur daripada sego tempong, bisa juga oseng-oseng dan lain sebagainya. Coba kita lihat sayur genjer. Nah, ini adalah sayur genjer. Satu kedok ini cukup. Ini airnya agak berkurang. Genjer sangat suka dengan air, jadi airnya harus kembung. Ini harus diperbesar airnya, disalurkan ke sini sehingga genjernya lebih subur. Tetapi ini sudah cukup, satu kedok cukup untuk huluisasi. Dari hulu kita langsung jual di warung Kemarang. Kalau kurang kadang masih ada yang beli genjer gitu. Ini adalah huluisasi genjer di warung Kemarang. Berikut ini adalah bayam. Sayur bayam ada di banyak tempat karena bayam itu hidupnya di kering. Ini salah satu tempat bayam. Jadi ini baru diunduh sehingga yang muda-muda bentar lagi akan tumbuh lagi, panen lagi, tumbuh lagi, panen lagi. Itu sayur bayam. Ada beberapa tempat, nanti kita lihat. Ini salah satu huluisasi bayam. Dipakai sayur sego tempong, sayur bening, dan urap-urap dan sebagainya. Sayur bayam. Nah, proses huluisasi berikutnya di warung Kemarang adalah yang cukup laris di warung Kemarang adalah lele sambal ucek atau lele goreng, lele sego tempong dan sebagainya. Kami huluisasi lele karena lahan kami cukup banyak dan air di sini cukup banyak. Ini masih kita coba dan sudah panen beberapa kali. Ternyata sangat menguntungkan. Kita beli lele kecil, kemudian dibesarkan di sini, besar langsung huluisasi, langsung dijual di warung Kemarang, di hilirnya warung Kemarang sendiri yang sudah ada. Jadi ini adalah proses huluisasi daripada lele, dan beberapa ikan dicoba di sini. Mari kita lihat. Ini contoh lele dari yang kecil. Ini mulai dari sini. Ini lele-lele yang kecil, ya. Ada yang lebih kecil lagi di sebelah sana. Oke, ini lele yang kecil, kemudian agak besar. Ini ya, agak besar. Langsung dibesarkan di sini, diberi makan standar pelet. Dan ini medium, ini sebulan lagi, gak sampai sebulan ini sudah panen. Dan ini yang besar-besar, ini yang dalam hari sudah bisa panen. Kita coba lihat, coba dikasih ini yang besar-besar yang siap untuk panen. Nah, bisa dilihat. Nah, itu dia contoh yang besar. Ini sudah siap panen. Satu porsi 2 lele ini bisa contoh. Nah, ini yang sudah siap. Jadi yang sudah diproses, dibeteti dan di kulkas tersedia. Nanti kalau kira-kira sudah stok tinggal sedikit, ini udah dipanen, bisa secara bergilir dipanen. Nah, inilah contohnya.
Untuk huluisasi di padi sudah lama kita lakukan sejak Warung Kemarang berdiri, karena Warung Kemarang itu adalah berupa sawah, lingkungannya sawah. Jadi huluisasi sudah dilakukan sejak awal berdiri Warung Kemarang. Dari padi yang ada di sini langsung panen dipakai untuk warung. Namun demikian, dengan sawah yang hanya sekitar kurang dari 1 hektar di sini dan kurang dari 2 hektar di sana, masih kurang. Jadi kami masih beli beras yang sejenis dengan padi di sini, sehingga berasnya selalu enak, beras Banyuwangi. Namun demikian, tetap dijaga huluisasi sejak awal. Kami punya padi, diproses sendiri, ditanam sendiri. Kalau ini adalah view Warung Kemarang dari rumah adat, dari rumah gandrung. View-nya adalah memang adalah sawah atau rice field, dan panggung Omprok Gandrung yang terbesar di Banyuwangi. Nah, ini memang sejak awal Warung Kemarang berdiri sudah. Nah, kalau ini kami baru mencoba proses huluisasi untuk ikan. Kami baru mencoba menanam ikan. Ikan ada gurame dan ikan ikan air tawar lah. Kami coba beberapa ikan. Ini salah satu menggunakan air dua macam, ada yang air sumber, ada yang air parit. Ini air parit yang tanpa menggunakan pompa dialirkan ke sini. Kita coba ditanam beberapa ikan. Ini baru percobaan. Tanam dedora lagi, ikan gurame yang kita tanam, kita pelihara, sehingga nantinya huluisasi untuk dijual di hilir Warung Kemarang itu ada, tidak perlu beli ikan dari luar lagi. Dan keuntungannya, ikannya langsung fresh, ambil dari kolam, langsung dipotong dan dibakar atau digoreng. Oke, huluisasi berikutnya adalah kami mencoba ikan di kolam kecil-kecil di sekitar warung ini, tapi masih belum berhasil karena agak rumit dalam melihara ikan gurame atau ikan air tawar ini. Tapi kita coba, ini baru percobaan kami nantinya, dan sudah beberapa kali dicoba dijual, tetapi kami masih beli dari luar kalau ada pesan menu makan ikan air tawar atau air laut. Mari kita coba lihat. Nah, ini ada beberapa ikan yang kita coba, dan ini airnya diputar menggunakan air sumber. Kita coba tanam, dan ini kayaknya berhasil. Sudah ada yang besar, ada yang bertahan. Nah, itu tapi belum banyak. Kita masih percobaan ini, kita masih mencoba. Nah, di kolam yang di sebelah, langsung di sebelah tempat makan, jadi langsung di hilirnya di sini, hulunya ada di sebelahnya di sini langsung. Nah, jadi hulu dan hilir menjadi satu. Bahan bakunya langsung dari sini. Kalau pesan ikan langsung digoreng di dapur dan langsung dibeli dan dimakan di sini. Ini salah satu contoh yang dalam proses yang belum 100% berhasil, masih uji coba terus di sini, karena untuk ikan air tawar ini agak memerlukan usaha. Pegawai atau siapapun yang akan memelihara harus telaten. Kira-kira seperti itu ya. Itulah huluisasi yang kami coba di Warung Kemarang, sehingga harga bahan pokok pasti akan turun. Sebagian bisa diambil langsung dari tempat,
dan keuntungannya adalah fresh, sayur maupun daging dari huluisasi ini lebih fresh dan lebih nikmat untuk dinikmati di hilir warung Kemarang ini. Stay tune bersama Wowo kembali ke desa.